Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Selamat pagi dan selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan melalui virtual ini. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Rekan-rekan mahasiswa yang budiman, pada hari ini, pagi hari ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai demokrasi Indonesia. Hak asasi manusia secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Apa saja unsur-unsur dalam hak? Nah, yaitu ada 3: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Pengertian HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Saya teringat dalam lagu Rhoma Irama. Tentu lagu Rhoma Irama ini berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Salah satunya hak asasi manusia. Boleh rekan-rekan searching di YouTube mengenai lagu Rhoma Irama yang berjudul Hak Asasi Manusia. Itu bisa dipelajari dan memang ada esensinya. Lanjut. Nah, HAM merupakan hak yang melekat pada tiap manusia yang tampaknya manusia mustahil dalam hidup sebagai manusia, menurut Jan Matterson. Nah, selanjutnya, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati, menurut John Locke. Nah, ada 3, yaitu sifat mendasar, yang disebut fundamental. Yang kedua, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, melekat dalam diri manusia. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 disebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Nah,
HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Nah, perkembangan pemikiran HAM, ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu hukum alam atau yang disebut dengan natural law. Nah, di sini ada pendapat dari Magna Carta tahun 1215 menyebutkan bahwa penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris tahun 1689 bahwa manusia sama di muka hukum. Jadi manusia sama di muka hukum atau equality before the law. Nah, selanjutnya lahirlah kemudian teori kontrak sosial menurut J.J. Rousseau yang disebut dengan trias politika. Montesquieu, teori hukum kodrati menurut John Locke. Nah, selanjutnya The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Jadi dari lahir kita sudah diberikan kebebasan, diberikan hak-hak sebagai mestinya, sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, selanjutnya The French Declaration tahun 1789 dimuat dalam The Rule of Law, yaitu antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Berlakulah prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan itu. Jadi berkekuatan hukum yang menyatakan ia tidak bersalah. Itu. Nah, selanjutnya dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property. Nah, menurut Presiden Amerika, yaitu Presiden Roosevelt, dalam The Four Freedom, jadi ada 4 kebebasan menurut Presiden Amerika, tanggal 6 Januari tahun 1941. Beliau menyatakan bahwa hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Dan yang terakhir, yang keempat, hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Nah, itu menurut Presiden Amerika. Selanjutnya Deklarasi Philadelphia tahun 1944 dalam konferensi buruh internasional yang ditetapkan kalau nggak salah 1 Mei. Nah,
Dalam deklarasinya menghasilkan yaitu usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Selanjutnya lahirlah The Universal Declaration of Human Rights dalam PBB tahun 1948. Nah, generasi pemikiran HAM yaitu pengertian HAM ini hanya berpusat pada bidang hukum dan politik akibat dampak Perang Dunia dan totalitarianisme, kolonialisme, dan sebagainya. Nah, HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Selanjutnya dipelopori oleh negara di kawasan Asia. Nah, pemikiran HAM ini ada beberapa kawasan di Asia yang melopori, yang pada tahun 1983 mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana perkembangan HAM di Indonesia yang kita cintai ini? Nah, sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945 lahirlah Budi Utomo, yang kita kenal Budi Utomo itu. Adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Nah, itu menurut dalam perkembangan zaman Budi Utomo. Nah, selanjutnya pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang saat ini. Nah, ada periode-periode mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu periode 1945 sampai 1950, bahwa hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Periode 1950 sampai 1959 menghasilkan bahwa periode demokrasi parlementer atau liberal, bisa disebut liberal. Satu, lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. Yang kedua, kebebasan pers. Yang tiga, adanya pemilu. Yang keempat, adanya parlemen. Dan yang kelima, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Itu periode 1950 sampai 1959. Nah, selanjutnya periode 1859 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau yang disebut pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Selanjutnya periode 1966 sampai 1998 muncullah gerakan-gerakan reformasi yang merubah tatanan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan periode 1998 sampai sekarang kita sudah
terasa diberikannya dijalankannya hak asasi manusia oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Nah, apa saja bentuk-bentuk HAM? Yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam deklarasi universal tentang HAM, atau yang disingkat dengan DUHAM, jadi hak asasi terdiri dari hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi. Nah, itu hak personal itu hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang terakhir, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, pasal 3 sampai 21 dan DUHAM, yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berkeprimanusiaan atau merendahkan derajat manusia. Hak memperoleh pengakuan hukum, hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif, hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak. Yang terakhir, hak praduga tak bersalah. Nah, itu di pasal 3 sampai 21. Selanjutnya ada beberapa hak lagi di dalam DUHAM, yaitu hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, hak memperoleh suaka, hak atas satu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik, hak bebas berpikir, berkesadaran dan menyatakan pendapat, hak berhimpun dan berserikat, dan hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Nah, selanjutnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan DUHAM, yaitu hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. Selanjutnya, HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nah, di sini ada nilai-nilai HAM, partikuler dan universal sifatnya.
yaitu dari teori realitas atau realistic theory. Jadi fakta adanya egoisme manusia. Nah, itu dari teori realitas. Teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Selanjutnya teori radikal universalisme, atau yang disebut dengan radikal universalisme. Jadi menyeluruh, umum, bahwa HAM itu universal, umum, dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu bangsa. Demikian mengenai hak asasi manusia. Semoga dalam pembelajaran hari ini mengenai hak asasi manusia ini kita dapat mengamalkan bagaimana kita menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan ras, ataupun perbedaan pendapat. Nah, semoga pada hari ini kita dapat diberikan keberkahan, senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Salam sejahtera dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.